warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Saya Muhammad Marwasati dari Universitas Data Pasuruan, salah satu dosen di program studi Teknik Informatika. Pada tutorial kali ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara membuat soal atau kuis dari fasilitas Google Formulir, yang mana dalam soal ini nanti bisa kita jadikan untuk UTS daring atau online, karena sekarang kita menghadapi pencegahan virus corona. Oleh karena itu langsung saya mulai aja. Apa aja yang perlu kita siapkan? Yang pertama adalah bank soal yang dibuat dari MS Word. Kemudian setelah bank soal udah ada, yang kedua adalah sudah memiliki akun email Google. Kemudian langkah ketiga adalah menggunakan tool yang bernama Snipping Tool. Yang keempat adalah tentukan kapan soal akan dikerjakan. Dan terakhir adalah pembuatan akun Bitly untuk memperpendek link. Oke. Kali ini langkah pertama adalah kita harus menyiapkan bank soalnya dulu. Misalkan saya udah mempunyai bank soal yang dari MS Word. Ini bank soal saya. Misalkan bank soalnya adalah metode penelitian. Nah, dari beberapa soal ini nanti akan kita jadikan suatu gambar yang mana akan kita upload ke soal di Google Formulir, karena tidak semuanya soal itu berupa teks seperti halnya soal MIPA, matematika dan sebagainya, teknik berupa gambar dan sebagainya. Kita nggak mungkin menggambar secara manual. Oleh karena itu, bagaimana cara mempercepat untuk memasukkan gambar tersebut adalah kita menggunakan fasilitas, yaitu Snipping Tool. Caranya adalah buka MS Word kita, kemudian berikutnya adalah kita ketikkan di sini Snipping Tool. Nah, ada tombol icon gunting kertas, ini kita tekan. Nah, ini muncul icon Snipping Tool, kemudian kita pilih New untuk memilih bagian mana yang akan kita crop atau kita jadikan gambar. Contoh misalkan 1. Oke. Selanjutnya kita simpan dokumen kita di dalam suatu file. Nah, misalkan saya sudah membuat, jangan lupa membuat foldernya dahulu. Kita misalkan pilih di dokumen, kemudian new dokumen, kemudian masukkan namanya soal UTS Meten semester 6. Kemudian di sini tuliskan namanya. Misalkan soal 1 misalkan. Oke. Kemudian masukkan di
folder yang udah kita buat, pilih simpan. Nah, berikutnya sama juga dengan soal yang lain. Caranya bagaimana? Caranya kita pilih file, di sini pink tool, kemudian new snip. Nah, misalkan soal kedua. Kemudian kita simpan lagi, save as, kemudian ketikkan soal 2, kita simpan. Selanjutnya sampai soal 5, sehingga nanti terkumpul soal yang udah kita buat. Nah, misalkan ada 5 soal yang udah terkumpul. Oke, setelah soal-soal udah terkumpul, langkah selanjutnya adalah kita membuat Google Formulir menggunakan akun Google Formulir kita. Jangan lupa sebelumnya kita masuk ke akunnya. Misalkan saya ini pakai Imron Rosadi Yudarta. Kemudian masuk ke Google Drive. Nah, di sini ada beberapa. Misalkan langkahnya adalah pilih baru, kemudian pilih lainnya, kemudian pilih Google Formulir, kemudian formulir kosong. Nah, kemudian isikan nama soalnya. Misalkan ini soal UTS Meten semester 6 informatika. Oke. Kemudian ini silakan ketikkan deskripsinya. Soal ini terdiri dari 5 esai. Masing-masing soal terdapat bobot penilaian. Misalkan itu. Otomatis Google Formulir yang kita buat ini tersimpan di Google Drive. Oke. Selanjutnya aja. Nah, ini contoh Google Formulir yang udah saya buat. Nah, jika waktunya habis, oke, ini kita edit dulu. Oke, misalkan ini adalah namanya adalah UTS Meten A Informatika kelas ini misalkan ya. Kemudian identitas peserta, ketikkan identitas peserta. Kemudian buatlah tag di sini, tambahkan pertanyaan berupa NIM. Kemudian ini ganti dengan jawaban singkat. Jangan lupa mengaktifkan wajib diisi. Ini gunanya biar mereka itu tidak melewati langkah-langkah ini. Jika kosong berarti datanya mereka kosong, makanya harus diisi. Langkah berikutnya, nama lengkap misalnya, jawaban singkat. Kemudian cara menambahkan pertanyaan baru, kita pilih tambahkan pertanyaan. Kelas ini sesuaikan dengan formulir atau identitas di lembar jawaban pada waktu UTS. Bisa sesuaikan dengan keperluan masing-masing dosen. Kemudian ini tanggal waktu pelaksanaannya. Caranya di sini adalah klik di sini,
kemudian pilih tanggalnya, berarti tanggal. Nah, kemudian klik kanan. Nah, untuk tanggal biasanya ini hanya nampil hanya tanggal atau terdiri dari bulan, hari, sama tahun. Untuk menafsirkan waktunya, kita klik more ini, kemudian sertakan waktu. Nah, otomatis waktunya akan bertambah. Selanjutnya token. Nah, ini sangat penting. Token ini digunakan biar mahasiswa yang sudah mendapatkan keyword atau kata kunci dari dosen masuk menggunakan ini. Jadi selain mahasiswa di kelas tersebut, otomatis nanti tidak akan bisa masuk untuk mengerjakan soal. Caranya bagaimana? Caranya gini, tambahkan pertanyaan, kemudian ini misalkan token. Kemudian oke. Sini ada jawaban singkat. Token ada jawaban singkat. Nah ya, ini jawaban singkat oke. Kemudian wajib diisi. Nah, tujuannya ini, klik validasi respon. Ya, klik validasi respon bahwasanya ini perlu jawaban langsung dari peserta. Kalau validasi responnya tidak diklik, otomatis nggak akan muncul. Tapi kalau diklik, nanti muncul. Nah, kemudian ini rubah dengan teks, kemudian berisi apa. Ini passwordnya misalkan Metten A. Nah, ini ketikkan di sini. Tolong masukkan token dengan benar. Nah, misalkan ini gunanya untuk jika mereka itu mengisikan token yang tidak sesuai dengan apa yang kita buat, maka akan muncul pertanyaan ini. Oke. Selanjutnya adalah bagaimana cara masuk ke bagian 2, yaitu langsung ke pembuatan soal. Oke ya, caranya gini, bagaimana dia ini bisa ada 2 segmen, yang satu sama yang 2. Caranya adalah pilih tambahkan bagian. Nah, seperti ini. Ini adalah bagian yang sudah saya tambahkan. Ya, untuk hapus bagian. Oke, selanjutnya adalah pembuatan soal. Nah, soal esai ketikan. Masukkan deskripsinya di sini. Jangan lupa, karena ini soal dikerjakan secara manual dan diupload. Nanti file uploadannya baik itu berupa gambar atau berupa PDF, jangan lupa filenya mereka suruh kasih identitas biar nanti tidak keliru antara jawaban yang satu sama yang lain sama. Bisa kita jadikan berkas, kemudian kita simpan. Misalkan NIM, nama, kemudian kelasnya, nama MK sama nomor soalnya. Jadi setiap jawaban mereka harus berisi identitas jawaban mereka. Oke, selanjutnya jangan lupa semuanya diisi. Misalkan ini, tadi kita udah membuat soalnya, kemudian bagaimana cara memasukkan soal ke dalam Google Formulir. Ini kita hapus dulu. Oke, kita cari jawabannya. Kita cari soalnya. Tadi ada di dokumen Metten A. Nah, ini soalnya. Oke. Kita tunggu. Nah, ini soal pertama. Jadi untuk mengganti gambar
gambar yang udah kita masukkan, kita tinggal replace aja, tekan icon gambar di sini, kemudian cari. Nah, kemudian pilih mana soal yang akan diinputkan. Oke. Selanjutnya, kemudian di sini, nah di sini adalah karena nanti jawaban mereka itu berupa gambar yang akan di-upload atau jawaban yang akan di-upload, kita pilih di sini upload file. Kemudian tentukan jumlah maksimum filenya. Kalau filenya cukup 1 per jawaban per soal, maka 1 aja. Kemudian ukuran maksimalnya berapa? Mayoritas itu kalau gambar itu 4 MB 5 MB ya, kita punya 10 MB. Udah. Kemudian untuk ini kita matikan aja. Kalau kita nyalakan nanti muncul dokumen apa aja yang berhak diinputkan, misalkan PDF, spreadsheet, dokumen, gambar, ini dimatikan aja. Oke. Kalau soal Bapak Ibu itu hanya berupa deskripsi saja, misalkan mereka tidak perlu menulis di lembar jawaban kertas, di sini kita pilih bukan upload file tapi paragraf. Nah, ya, mereka akan menjawab pertanyaan Bapak Ibu di sini. Kalau Bapak Ibu aturannya itu mereka suruh menjawab soal di kertas kemudian diupload, maka kita pilih di sini upload file. Kemudian pilih lanjutkan. Nah, pertanyaan ini jangan lupa, dan seterusnya sampai soal kelima. Jangan lupa masukkan bobot. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, ini bisa kita lihat bahwasanya di sini muncul icon poin. Ini digunakan untuk apa? Untuk kita memberikan hasil jawaban mereka, kemudian kita nilai langsung dari respon setiap peserta nanti lewat Google Drive. Caranya mengaktifkan ini bagaimana? Kita harus merubah dari formulir reguler ini menjadi kuis. Caranya pertama adalah pilih setelan, kemudian kumpulkan email, nanti digunakan untuk mengirim hasil jawaban. Ya, ini biarkan saja. Kemudian ukuran maksimum semua file terupload, pilih yang besar aja, khawatir nanti terlalu kecil ada file yang tidak terupload. Kemudian presentasi. Nah, ini diketikkan presentasi. Nah, presentasi ini digunakan setelah mereka itu menjawab kuisnya, itu ditulis terima kasih Anda sudah mengerjakan soal UTS mata kuliah metode penelitian. Kemudian masuk ke kuis. Nah, ini awalnya defaultnya dia itu disable, karena kita mau jadikan kuis biar muncul nilainya, kita jadikan enable sampai untuk warna umum. Oke. Rilis nilai, karena kita itu penilaiannya manual, karena ini berupa esai, berarti pilih nanti peninjauan manual. Kemudian jangan lupa responden dapat melihat nilai poin, bahwasanya setelah kita nilai, kita kirimkan ke email mereka, otomatis mereka tahu, oh nilai saya itu 80, berarti nilai UTS-nya nanti 80 yang nampil di dalam Sister. Oke, kita simpan. Oke. Kemudian selanjutnya adalah setelah semuanya selesai di sini sampai 5 soal, selanjutnya bagaimana cara melimit sama membatasi mahasiswa di dalam soal tersebut.
yang perlu kita butuhkan adalah yang namanya form limiter. Kita ketik di sini plugin form limiter. Oke. Plugin form limiter ini letaknya di sini. Kita pilih lainnya, icon 3 ini ada button titik 3 ini. Kemudian pilih add-on. Nah, kita ketikkan di sini form limiter. Nah, ini muncul form limiter. Kemudian tekan install karena ini sudah saya install di komputer saya, browser saya. Berarti Bapak Ibu tinggal nanti ada pesan install di sini. Kemudian tunggu prosesnya sampai selesai dan nanti hasilnya muncul di sini. Ini ikon pengayang. Oke ya. Nah, ini muncul yang udah kita tambahkan pluginnya. Form limiter kita ketik, kita pilih. Oke, agak trouble ini. Nah, oke, selanjutnya nanti form limiter muncul di sini. Klik form limiter, kemudian muncul form limiter prod, klik aja. Nah, kemudian di sini ada muncul tampilan set limit. Kita klik set limit. Nah, akan muncul di sini. Di sini ada dua pilihan, ya. Pilihan date and time, kemudian number of form respondent. Pertama kita atur waktunya. Nah, misalkan di sini waktu ujiannya itu kapan? Misalkan saya setting hari ini, tanggal 2. Ini waktu pelaksanaan ujian. Kemudian di sini kapan berakhir ujiannya. Misalkan saya setting tanggal sekarang, berarti misalkan ini ada tanggal 20 berarti malam ya, otomatis malam berarti PM ya. Berarti kalau malam jam 10 ya, 10 malam sampai 30. Nah, misalkan 25 saya nanti uji coba untuk mengerjakan. Oke, selanjutnya ini set. Oke, ini muncul tanggal 4 bulan 2 2020, nah 10 sampai 25 ini terakhir pengerjaannya. Ini sesuaikan, kalau Bapak Ibu mengerjakannya itu 2 jam, berarti nanti kita share formulirnya itu jam 10 dan berarti otomatis di sini kita setting jam 12 kalau pengerjaannya 2 jam. Oke, kemudian number of form respondent. Number of form respondent misalkan di kelas Bapak Ibu itu jumlah mahasiswanya ada berapa? Misalkan kalau ada 25, kita pilih 25. Otomatis lebih dari 25 sisanya tidak akan bisa mengerjakan soal ini. Oke, kita set 25. Kemudian save and enable. Oke. Kita tunggu.
Ini udah selesai, kemudian kita kirim. Nah, kita kirim subjeknya ini misalkan UTS metode penelitian. Nah, ya. Kemudian kita pilih button link di sini. Nah, kemudian pilih perpendek password, perpendek URL-nya diperpendek. Ini hasil perpendek formulir kita. Nggak mungkin mereka itu menuliskan secara manual GBUH. Ini kerepotan. Bagaimana cara biar mereka itu mudah dalam mengklik atau melinkkan link ini? Caranya adalah kita memanfaatkan yang namanya akun Bitly di sini. Ini gunanya untuk memperpendek link, kemudian kita bisa memanage link kita. Caranya di sini kita copy aja dulu formnya, kemudian salin. Kita buka akun Bitly-nya di sini. Bitly. Oke. Nah, oke Bapak. Ini tampilan Bitly. Kemudian kalau Bapak Ibu belum punya akunnya, otomatis Bapak Ibu harus daftar dulu. Daftar. Kemudian pilih yang free ya. Pilih yang get for free. Nah, sign up to browse. Nah, di sini silakan mengetikkan sign up di Google apa email yang lain. Misalkan ketikkan nama Ibu Imron misalkan. Imron Rosanti @yudarta @acid. Passwordnya masukkan. Kemudian sign up with. Nah, karena saya sudah punya namanya, akunnya, otomatis saya tinggal login di sini. Nah, kalau sudah, kemudian cek konfirmasinya di email, kemudian login. Nah, masukkan loginnya. Karena saya menggunakan Google, otomatis login menggunakan Google. Kita tunggu. Nah, ini udah muncul bahwasanya saya menggunakan akun free. Kemudian kita create di sini. Nah, ini adalah untuk memanage URL kita biar nggak terlalu repot. Kita pastekan URL tadi. Nah, ini muncul ya. UTS Medpen Informatika. Misalkan. Nah, ini kita rubah di sini. UTS Medpen Informatika. Nah, kita save. Oke, link has been edited. Udah beres. Nah, kita cek sekarang dia ini udah jalan apa enggak dan muncul ke Google Formulir apa enggak. Kita copy di sini. Kemudian kita pastekan. Nah, berhasil bahwasanya link kita menggunakan Bitly ini berhasil. Nah, nanti ini kita share ke mahasiswa-mahasiswa. Caranya ya pilih copy bisa, atau copy kemudian kita kirimkan via WA. Nah, ini nanti ini mahasiswa mengklik ini otomatis keluar soal tersebut. Jangan lupa bahwasanya ini dibagi misalkan ujiannya jam 10.00 selesai
jam 11.00 link dibagikan jam 10.00 time limiter di Google Formulir di setting jam 11.00 seperti ini Bapak Ibu. Oke, setelah itu ini udah selesai nampil di sini, kemudian copy, bagikan ke peserta. Oke, sekarang kita coba sekarang penggunaan time limiter yang udah kita buat ya. Ini saya rubah aja karena tadi sampai jam 22.25, kita rubah di sini. Namanya tanggal 2, misalkan terakhir sekarang jam 22, berarti jam 10.35, misalkan saya ngerjakan 5 menit waktunya. Kemudian PM karena malam. Oke, kita set, kemudian save and enable. Nah, save di sini. Oke, selanjutnya link yang tadi saya bagikan ke mahasiswa. Oke, sekarang ini contoh akun mahasiswa mengerjakan soal. Di sini. Nah, misalkan saya mahasiswa ya, dosennya Imron. Kita pakai akun lain. Ini mahasiswa mau mengerjakan ini. Tunggu proses sampai selesai. Oke, ini udah login. Kemudian masukkan emailnya, email saya. Nah, timnya misalkan saya 2019-6904-001. Nama lengkap Muhammad Imron Rosadi. Kemudian jawaban Anda kelas semester 6 A. Nama MK-nya metode penelitian. Kemudian waktunya hari ini ya. Berarti tanggal 2 bulan 4. Kita klik aja di sini ya. Ini ke error ini. Tanggal 24 dan waktunya. Nah, dilanjutkan. Tokennya tadi apa ya? Token Pak, token AA. Hari 2 waktunya jam 22.45. Nah, ini udah benar ya. 22 misalkan 35 22.34 open A berikutnya. Nah. Oke.
Selanjutnya ini untuk menjawab soal mereka. Ini misalkan ini, nah mahasiswa tinggal tambahkan file, kemudian upload, kemudian misalkan jawaban mahasiswa nih ya, kita rubah namanya Imron 6A, soal 1, jawaban 1 misalkan. Nah, kita pilih ini, kemudian kita upload. Oke, selanjutnya upload. Selanjutnya lagi soal nomor 4. Soal nomor 5. Jawaban nomor 5 apa? Oke, kirim. Nah, kuis sudah ditutup, silakan hubungi yang bersangkutan karena waktunya udah 36. Kita cek apakah sudah masuk apa belum jawabannya. Nah, bedanya apa? Kalau udah tertutup otomatis ini juga tertutup. Oke, selanjutnya ini adalah respon dari mahasiswa. Kita pilih respon, kemudian pilih individual. Nah, misalkan tadi yang ngerjakan emailnya Imran Rosati. Kemudian kalau emailnya mereka banyak, berapa orang, berarti di sini cari. Kemudian di sini misalkan, nah ini jawaban mereka. Nah kan di sini kita pilih klik di sini. Nah ini misalkan nampil di sini jawaban mereka apa? Oh jawabannya kurang cocok. Kemudian berarti misalkan di sini bobotnya 20 karena jawabannya kurang cocok, kita masukkan 15. Nah, ya. Kemudian ini dicek lagi. Oh dia benar, misalkan jawabannya berarti 20. Kemudian ini ya kan jawabannya juga benar 20. Kemudian ini jawabannya dicek, misalkan dia kurang sempurna 0 atau 10. Kemudian terakhir jawaban nomor 5 dicek, dia itu agak salah terlalu. Nah setelah semuanya diinputkan, kemudian kita pilih hasil edit tertunda, ini kita simpan. Oke, release score. Nah ini skornya dia. Ini masukan individu, mohon maaf, masukan individu adalah berikan uraiannya kalau kurang benar. Jawaban sudah bagus, namun ada
hitungan. Nah, kita simpan. Nah, ini misalkan skornya dia 15 tadi ya. Kemudian ini masukkan komentarnya. Ini jawabannya 20, udah benar. Kemudian ini poinnya berapa? 20. Kemudian ini juga poinnya kasih 10. Kemudian 10. Poin ini terakhir 10. 5. Kemudian kita simpan. Nah, otomatis skornya muncul di sini. Kemudian skornya ini bisa kita rilis ke mereka, kirimkan lewat email. Nah, hasil cek UTS kirim. Nah, kirim ke emailnya, centang aja karena responnya cuma 1, emailnya muncul 1. Kalau udah banyak, tinggal pilih mana email yang akan dikonfirmasi untuk jawaban mereka. Oke, kita cek emailnya dulu apakah sudah masuk di sini. Nah, ini udah masuk hasil netan, kemudian skornya 70, mereka bisa lihat. Nah, ini bisa lihat. Kemudian ini dari tanggapan respon dosen, dari jawaban mereka kurang baik apa benar ini. Nah, ini sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.